Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, Alhamdulillah kita masuk ke materi kuliah selanjutnya untuk mata kuliah Matematika Diskrit. Sebelumnya saya ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga dengan Idul Fitri ini kehidupan kita jauh lebih baik ya. Eh, Sampai saat ini kita belum bisa kuliah offline di kelas. Harapan saya kita sama-sama berdoa biar musibah ini semoga cepat usai ya, kita bisa kembali lagi. Nah, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, sebelum teman-teman lihat video ini, saya harap teman-teman sudah melihat video satunya ya tentang lintasan terpendek. Ini adalah video kedua. Kalau yang kemarin kita bahas lintasan terpendek itu tidak dengan algoritma, hari ini kita membahas lintasan terpendek dari sebuah graf itu menggunakan algoritma Dijkstra ya. Nah, saya katakan ke teman-teman bahwa salah satu model skripsi itu adalah kita paham tentang sebuah kasus ya. Kenapa matematika diskrit ini salah satu mata kuliah penting ya? Karena di sini banyak teori-teori dari permasalahan kita yang kita akan selesaikan menggunakan algoritma. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membahas sebuah kasus graf untuk mencari lintasan terpendek dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Ya. Oke, kita masuk ke materi kuliah kita hari ini. Baik, teman-teman, untuk materi algoritma Dijkstra ini, teman-teman boleh lihat teorinya dari halaman 413, ya, 413 sampai dengan 415 ya. Jadi teman-teman bisa bisa buka buku halaman 413 sampai dengan 415. Saya masih dengan kasus yang sama ya. Kalau kemarin kita bicara lintasan terpendek, nggak gunain metode, nggak gunain algoritma, atau kita carinya pakai pakai cara manual ya. Kalau saya bilang pakai cara pasar. Nah, hari ini kita menggunakan sebuah algoritma ya. Eh, nah, ada banyak algoritma yang bisa digunakan untuk mencari eh, lintasan terpendek. Salah satunya adalah algoritma Dijkstra ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pelajari, ya ada dua tahapan ketika kita ingin menyelesaikan dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Apa aja Pak tahapannya itu ya? Jadi tahapan yang pertama itu adalah membuat metrik ketetanggaan. Tahapan yang kedua adalah membuat tabel S dan D. Jadi ada dua tahapan ketika teman-teman uh, menggunakan metode Dijkstra untuk menyelesaikan uh, lintasan terpendek. Jadi ada dua hal yang harus dibuat. Ya. Di dua hal itu apa saja ya? Jadi algoritmanya seperti ini. Algoritma menentukan lintasan terpendek yang terkenal ya. Yang terkenal itu adalah algoritma Dijkstra. Yang pertama adalah membuat sebuah metrik ketetanggaan. Karena metrik itu dalamnya adalah baris dan kolom. Ya. Jadi di sini nanti ada sebuah metrik, ya kita contohkan langsung ya, kita buat metrik dulu. Metriknya itu berarti dari sini ya. Jumlah simpulnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita buat dulu metriknya. Kita kerja dulu di sini. Oke, di sini kita tulis metrik ketetanggaan. Ini tahap 1.
tahap 1. Nah, metrik itu kan kolom dan baris ya. Kolom dan baris banyaknya sebanyak simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi J-nya ya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oke, di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita agak gedein dikit. Oke, kemudian kita biar kelihatan ini sebuah metrik. Hati-hati ya teman-teman, kadang-kadang menjawabnya metrik tapi tidak ada gambar metriknya, itu di evaluasinya saya salahkan ya. Harus ada lambang metriknya. Oke, kita pakai yang tebal misalnya seperti ini. Oke. Nah, kita lihat metrik ketetanggaannya itu dalamnya MIJ. M kali J itu ini ya, M kali J ya. J-nya ke sana, I-nya ke bawah ya. J-nya ke sana, I-nya ke bawah, atau baris dan kolom. Oke. Apa katanya? MIJ ya, MIJ M, J itu akan berisi 0 ya. Kalau dia punya bobot. Kemudian berisi tak hingga kalau tidak ada sisi dari simpul. Misalnya gini. Kita lihat gambar ini ya. 1 ke 2. 1 ke 2 itu isinya berapa? Isinya 50. Oke. Kalau 1 ke 1 tidak ada ya. 1 ke 1 tidak ada atau 0. 1 ke 3, 10. Kalau 3 ke 1, 20 ya. Jadi metrik kita mulai kita isi ya. Kita isi biar dekat. Ini kita deketin. Kita ngisi metrik ketetanggaan dulu. Kita ngisi metrik ketetanggaannya dulu. Oke, 1 ke 1 ini kita isi 0 ya. Ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian 1 ke 2 ini ada ya. 1 ke 2. Saya hidupkan aja penanya. Oke, 1 ke 2. Ya. Ini 1 ke 2. 1 ke 2 itu 50. 1 ke 2 itu 50. Satu kedua itu 50. Kemudian 1 ke 3 ada ya lintasannya. 1 ke 3 itu 10. Oke. Ini metriknya nih. Terus 1 ke 4 arahnya ya. Kalau tidak ada arahnya ini berarti tak hingga. 1 ke 4 itu ada 40. Kemudian 1 ke 5 itu ada jalurnya ya, 45. Nah, 1 ke 6 ya, 1 ke 6 itu tak hingga ya. Jadi saya kasih lambang ini ya. Oke, baris yang kedua adalah 2 ke 1. 2 dari 2 ke 1 ya. Jadi 2 ke 1 nggak ada, yang ada 1 ke 2. Berarti di sini tak hingga. Kemudian 2 ke 2 itu 0 ya. Kemudian 2 ke 3 2 ke 3
2 ke 3 itu 15. Kemudian dari 2 ke 4, dari 2 ke 4 itu 2 ke 4 ya. Perhatikan 2 ke 4 bukan 20 ya. Ini 4 ke 2. Berarti ini tak hingga. Kemudian dari 2 ke 5, dari 2 ke 5 itu 10 ini ya. 10. Kemudian dari 2 ke 6, dari 2 ke 6 tidak ada akses, itu berarti tak hingga. Oke, kita lanjutkan. Dari 3 ke 1, dari 3 ke 1 itu ada, ini panahnya ya, berarti 20. Oke. Dari 3 ke 2, dari 3 ke 2 itu tidak ada. Yang ada adalah dari 2 ke 3. Jadi sini tak hingga. Dari 3 ke 3 itu 0, ya tidak ada jalur. Dari 3 ke 4, dari 3 ke 4 panahnya ada ya, 15. Dari 3 ke 5, dari 3 ke 5, dari 3 ke 5 itu tidak ada. Tidak ada ya. Dia harus melewatin banyak hal. Dari 3 ke 6 itu juga tidak ada. Dari 3 ke 6 juga tidak ada. Oke, kita lanjutin. Dari 4 ke 1, dari 4 ke 1 itu yang ada dari 1 ke 4 ya. Berarti di sini tak hingga. Dari 4 ke 2, nah, dari 4 ke 2 itu 20. Perhatikan ya, ini sesuatu yang beda antara 4 ke 2 dengan 2 ke 4. Ya. Yang satu ada nilainya, yang satu tidak ada nilainya. Kemudian 4 ke 3, 4 ke 3 itu tidak ada ya. 4 ke 3 itu tidak terhingga. 4 ke 4 pasti 0, 4 ke 5, 4 ke 5 panahnya ke sana ya, 35. Oke. 4 ke 6 tidak ada jalur, tak hingga. Oke. 5 ke 1, 5 ke 1 itu tidak ada ya. 5 ke 2, 5 ke 2 juga tidak ada, yang ada adalah 2 ke 5. Berarti tidak ada jalur, tidak ada sisi. 5 ke 3 juga terlalu jauh ya, tidak ada. 5 ke 4, 5 ke 4 panahnya diperhatikan, 5 ke 4 berarti 30. 5 ke 5-nya 0, 5 ke 6-nya 5 ke 6 tidak ada. Oke. 6 ke 1 tidak ada ya. Di sini 6, di sini 1 jauh. 6 ke 2, 6 ke 2 juga tidak ada. Kemudian 6 ke 3, 6 ke 3 juga tidak ada. 6 ke 4 ya, 6 ke 4 itu ada 3 ya. Kemudian 6 ke 5 tidak ada jalur. 6 ke 6-nya adalah 0. Nah, inilah metrik ketetanggaan ya. Jadi teman-teman ketika bekerja dengan algoritma Dijkstra, tahap pertamanya adalah membuat metrik ketetanggaan. Jadi di dalam programnya itu variabel-variabelnya itu di-set ke dalam sebuah metrik ketetanggaan. Nah, kemudian dari metrik ini kita kemana, Pak? Dari metrik ini kemudian kita menampilkan hasilnya ke dalam sebuah tabel ya. Jadi nanti ada tabel S, ada tabel D. Kita akan jelasin apa itu tabel S ya. Jadi langkah 1 sudah membuat sebuah inisialisasi dalam bentuk metrik. Yang kedua adalah kita
ke mengisi tabel ya. Tabel itu isinya ada S, ada D ya. Kita lihat S-nya itu apa gitu ya. Sebentar, kita tarik saja. Nah, yang kedua adalah membuat larik S. S itu diisi 1 jika simpul I itu termasuk ke dalam lintasan terpendek. Ya, misalnya tadi kita startnya adalah dari kita mau mencari lintasan terpendek dari 1 kemana aja ya. Startnya 1 misalnya nanti 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, 1 ke 6. Ya, kita mulainya selalu nggak harus. Ini karena soalnya mintanya dari 1. Nah, dalam tahapan ini kita mulai dari 1. Oke. Nah, kemudian S itu nanti kalau jika simpul I termasuk lintasan terpendek maka kita tulis 1. Jika 0 ya, jika 0 itu tidak dalam lintasan terpendek. Ini sebenarnya hampir sama dengan metrik ketetanggaan, tetapi kalau metrik ketetanggaan itu ditulis nominalnya, kalau di dalam tabel kita hanya 1 dan 0. Oke, ini langkah 2-nya. Langkah 2-nya kita akan ngisi tabel S-nya dulu. Kita akan isi tabel S-nya dulu. Ini kita rapihin. Sorry. Kalau teman-teman paham di sini, nanti di dalam buat program juga paham ya. Kebanyakan enggak, kebanyakan itu langsung buat program, manualnya nggak paham ya. Kan kalau source code-nya udah banyak ya. Oke. Langkah kedua apa yang kita lakukan? Ngisi tabel S dan tabel D. Oke. Kita lihat inisialisasinya. Oke. Simpul yang dipilih lintasan ini ditulis inisial di sini lelaran ya. Oke, ini kita marga aja biar cantik. Oke. Ya, di tengah dia ya. Oke, kita mulai inisialnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Kata kuncinya kita berangkat dari sini ya. Kita berangkat dari simpul yang pertama. Ini kita kosongin. Tidak ada, tidak ada. Sini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Kita kasih tahu inisialnya bahwa kalau 1 ke 1 itu 0 ya. Kita contek metriknya tadi. Ini biar dekat. Kalau 1 ke 1 itu 0, kalau 1 ke 2 itu 50 ya. Ini maksudnya ini kita cuma mau mindahin ini sih sebenarnya. Ya. Sorry biar warnanya sama. Oke. Ini ya. Namanya ini inisial ya. Kalau 1 ke 3 itu ini ya. 1 ke 3 itu 10. Oke. Kemudian 1 ke 4. 1 ke 4 itu adalah 40. Oke. 1 ke 5. 1 ke 5 itu 45.
Oke, 1 ke 6. 1 ke 6 itu tidak ada, maka hasilnya juga seperti ini. Oke. Ini inisialisasinya seperti ini ya. 1 ke 1, 1 ke 1 ini 0. 45. Oke. Sudah dapat dia sebaris kayak gini. Oke. Kita masuk yang pertama. Inisialisasi 1, simpul yang dipilih adalah 1. Dari 1 ke 1 ya. Lintasannya adalah 1. Oke. Maka S-nya adalah 1. S-nya adalah 1 ya. Karena kali ini kita buat teks aja. Format teks. Ya. Oke, 1. Nah, kita balik ke sini tadi ya. 1 jika termasuk lintasan terpendek ya. 1, oke, ini lainnya 0. Oke, 0, 0, 0, 0 ya. Oke. Kita isi dulu ininya S-nya. Kemudian inisial 2. Kemudian lintasan yang dipilih adalah 1. Oke. 0. Sebentar, kita mau selesaikan S atau selesaikan langsung ke D-nya. Oke, kita lanjutkan. Kita ngisinya langsung sampai ke D ya. Jadi saya jelasin S itu adalah lintasan. Jadi kita lihat algoritmanya ya. S itu adalah 1 jika lintasan terpendek, 0 jika tidak termasuk lintasan. Jadi diisi 1, S itu diisi 1 jika terpendek, kemudian 0 jika bukan lintasan. Oke. Nah, yang kedua adalah D. D itu adalah panjang lintasan dari S ke simpul. Ini adalah panjang lintasan. Oke, kita mulai. Simpul yang dipilih 1, 1 ke 1. Pasti 1 ke 1 itu 0. Ya. Ini kita copy aja. Oke. Kita anggap sama lah ya. Oke. Seperti ini. 1 ke 2, 1 ke 3, 10, 1 ke 4, 40, 45, 0. Oke. Lintasan yang dipilih 1. Kemudian yang kedua adalah dari 1 ke 2. Kemudian kita pilih simpul yang kita pilih 3. Lintasannya 2, 1 ke 1 ke 2. Oke, kemudian saya pilih simpul ketiga ya, simpul yang ketiga ya. Simpul yang ketiga. Kenapa simpul yang ketiga? Simpul terpendek ya. Lintasan terpendek. Oke, simpul ketiga itu lintasannya adalah 1, 3. Maka di sini nyala ya, di sini nyala 1, di sini 1. Kemudian di sini 1. Sini lainnya 0. Oke. Seperti ini. 1 ke 3. Ya, ini adalah yang paling pendek. Jadi inisialisasinya itu cari S yang paling pendek. Oke. Nah, 1 dan 3 itu 1 ke 1-nya itu pasti 0.
kemudian 3-nya adalah ini 10 ya. 1, 3, 1 kedua, ini di copy aja semua, tapi kita kasih tanda bahwa dia di sini ya, bahwa dia di sini. Kalau tadi di sini. Oke. Nah, simpul terpendek berikutnya siapa? Ya, jadi kita cari terpendek. Tadi kan satu, ya satunya dipilih. Kemudian dari 6 simpul ini, dari satu. Kemudian yang terpendek berikutnya siapa? Yang terpendek berikutnya adalah 10. Kemudian kita bandingkan 50, 45, berarti 4. Ya, jadi simpul terpendek berikutnya itu adalah 4. Ya, 10, 40 ya kan? 10, 40. Oke, 4 berarti lintasannya 1 ke 3, kemudian ke 4. 1 ke 3, kemudian ke 4. Berarti di sini yang hidup 1, 3, 4. Yang lainnya 0, 0 dan 0. Ini kita copy. Yang kita merahin adalah 1 ke 4. Ini kita merahin seperti ini. Ingat ya, teman-teman. Ini milihnya adalah yang terpendek. Yang terpendek pertama adalah 1 ke 3. Ya, 1 ke 3 udah dipakai, kemudian 15 ya, yang arahnya ke sana ya. Jadi ada arah dari 1 ke ya, dari 1. Kemudian yang terpendek berikutnya adalah kalau kita lihat dari sini, yang terpendek berikutnya adalah 2 ya. 2, 1 ke 2. Oke, di sini 2. 1 ke 2, 4. 4 ke 2, 20 ya. Ini arahnya udah gini tadi. 1, 2, 4, 10, 25. 1 ke 3. Sorry, ini tadi salah ya. 1 ke 3. 1 ke 3 ini 3 ke 4 itu 3. 1, 2, 2. Inisial 2 sebentar. Inisial 2. Di sininya 25 ya teman-teman. Sorry. 1, 3, 4, maka di sininya 25. Ya, di sininya 25. Oke. 10, 25 ya. Maka yang berikutnya adalah 2. Berarti lintasannya 1, 1 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 2. 1 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 2 ya. Oke, di sini kita kasih 1 ke 4. 2-nya juga, 3-nya juga, 4-nya juga, lainnya 0. 0, 0. Oke. Ini tadi 45, sorry. 1 ke 2 itu 3, ini 1, 3, 2, di sini 45. Ini 45 ya.
Oke. Di sini 0, di sini 45. Kenapa 45 ya? 10, 25 tambah 20 ya. Ya, jadi 45. Di sini tetap 10, di sini tetap 25, tetap 25. Di sini tetap 45, di sini tak hingga. Oke, ini di blok merah semuanya. Oke. Jadi dari 1 ke 2, jadi dari lintasan 1 ke 2 itu yang terpendek adalah 45. Kalau dari 1 ke 4 itu adalah 1 ke 4 itu adalah 25. Ini adalah hasil ya. Kalau 1 ke 3 itu adalah 10. Ya. Oke, 20. Nah, yang terakhir adalah simpul yang terakhir adalah 5. Ya, kenapa 6? Nggak ada karena aksesnya nggak ada. Ya, karena aksesnya nggak ada. 5 berarti cuman ada 1 ya. Cuman ada 1. Di sini bisa kita copy semua. Berarti ini bisa 1 ke 5. Karena yang lain udah digunain. Oke, ini bisa 1 semua. Kemudian di sini bisa kita isi 1. Oke. Kita bisa isi 1 seperti ini, yang ini 0. Oke. 1. Empat ke 1 ini tak hingga ya, tidak ada akses. Kemudian 3 ke 1 juga tidak ada akses. Ini tidak ada akses. Tidak ada akses ya. Oke. Ini kita kosong. Nah, 5 ke 1 juga tidak ada akses. 5 ke 1 tidak ada akses ya. Kemudian di sini 45. Ini tetap sama. Tapi kita hasilnya itu bisa langsung di sini. Ya, ini langkah pertama. Ini adalah langkah kedua. Jadi memang ini memahaminya agak pelan-pelan ya teman-teman. Jadi algoritma Dijkstra ini tahapannya ada 2. Yang pertama adalah membuat metrik ketetanggaan. Yang kedua adalah membuat inisialisasi dalam bentuk tabel. Ya. Tabel S-nya ini adalah mencari lintasan terpendek, D-nya adalah panjang lintasannya. Dari tabel ini kita bisa bandingkan kalau dari 1 ke simpul 3 ya, ke simpul 3 maka hasilnya 10. Kalau dari 1 ke simpul 4 maka hasilnya 25. Kalau dari simpul 1 ke 2 itu adalah 45. Simpul yang dilalui ini adalah ini. Nah, kalau dari simpul 1 ke 5 itu ada 2. Bisa pakai bisa 45 ya. Bisa langsung ke 45 karena kalau lewat yang lain lebih panjang ya. Saya rasa ini materi dari saya ya teman-teman. Silahkan teman-teman pelajari ya antara lintasan terpendek pakai cara manual dengan cara yang Dijkstra ya. Teman-teman kesannya Pak kok lebih ribet ya. Kalau di dalam bahasa pemrograman sebenarnya jauh lebih simple ya. Karena nanti teman-teman bisa search di Google how to using
algoritma lintasan terpendek menggunakan Dijkstra, teman-teman akan muncul mau pakai Pascal, mau pakai Visual Basic itu sudah sangat sederhana, tinggal tentuin simpulnya aja. Mungkin demikian kuliah dengan saya hari ini ya, sampai ketemu di perkuliahan berikutnya. Saya Budi Aryadi, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.